Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran biologi kali ini, yaitu pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita mempelajari materi ini, Bapak ingatkan nanti setiap slide-nya tidak Bapak tuliskan secara mendetail konsep-konsep penting yang harus dipahami, tapi kalian harus menyimak langsung apa yang dijelaskan oleh Bapak terkait dengan materinya. Jadi kalian harus menyimak secara fokus ya, biar memahami konsep-konsep penting terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, selamat menyimak ya. Nah, sekarang kita membahas tentang jaringan tumbuhan. Masih ingat dengan kata jaringan? Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama. Kalau pada tumbuhan ada berapa macam jaringan? Ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Apa jaringan meristem dan apa itu jaringan dewasa? Apa yang membedakan? Kata kuncinya, kalian lihat di samping, adalah bagaimana aktivitas jaringannya, kemudian bagaimana bentuk dan fungsi jaringannya. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem itu aktivitas jaringannya adalah sel-selnya masih aktif melakukan pembelahan. Sedangkan kalau jaringan dewasa, itu aktivitas jaringannya di mana sel-selnya sudah tidak mengalami pembelahan. Jadi kata kuncinya, kalau jaringan meristem berarti jaringan di mana sel-selnya masih aktif melakukan pembelahan. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang sel-selnya sudah tidak mengalami pembelahan. Kemudian bagaimana bentuk dan fungsi jaringannya? Kalau jaringan meristem, bentuk dan fungsi jaringannya relatif masih sama, artinya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Sedangkan kalau jaringan dewasa, berarti bentuk dan fungsi jaringannya sudah mengalami diferensiasi atau spesialisasi, dalam arti sudah mengalami perubahan dan sudah terbentuk berbagai macam jenis jaringan. Nah, sekarang kita mempelajari jaringan pada tumbuhan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Kalau ada pertanyaan, ada berapa macam jaringan meristem? Kalian lihat di situ ada skema atau peta konsep bahwa jaringan meristem itu dibedakan berdasarkan letaknya atau tempatnya, dan yang kedua berdasarkan asal usul terbentuknya. Berdasarkan letaknya, nanti ada jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Sedangkan berdasarkan asal usul terbentuknya, ada jaringan promeristem, jaringan meristem primer, dan meristem sekunder. Nanti akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, sekarang kita membahas jaringan meristem berdasarkan letak. Konsep yang harus kalian pahami tentang jaringan meristem berdasarkan letak ini adalah di manakah letak jaringannya, bagaimana efek kerjanya, dan contohnya. Sekarang letak jaringannya, di mana sajakah letak jaringan meristem? Yaitu kalian lihat gambar, ada di ujung batang ataupun di ujung akar, jadi di ujung-ujung. Kemudian yang di ujung-ujung ini disebut meristem apikal. Kemudian ada yang terletak di antara ruas batang atau internodus, ini disebut dengan meristem interkalar. Kemudian ada yang terletak di antara jaringan dewasa, ini disebut dengan meristem lateral. Jadi untuk memudah mengingat apa saja jaringan meristem berdasarkan letak, bisa disingkat ALI. A, apikal, berarti meristem apikal. L, lateral, berarti meristem lateral. Kemudian I, interkalar, berarti meristem interkalar.
Sekarang bagaimana efek kerja dari masing-masing meristem tersebut? Apikal tadi kan terletak di ujung. Nah, meristem sendiri artinya sel-selnya masih terus membelah. Kalau sel-selnya terus membelah, berarti ujung batang maupun ujung akar akan terus memanjang. Jadi efeknya adalah ujung batang sama ujung akar terus memanjang. Ini yang disebut dengan pertumbuhan primer. Kemudian meristem interkalar. Tadi meristem kan artinya sel-selnya terus membelah. Tadi interkalar terletak di antara ruas. Kalau sel-selnya terus membelah, berarti akan terbentuk tunas-tunas pada ruas batang. Kemudian meristem lateral. Meristem tadi kan artinya sel-selnya terus membelah. Kalau terus membelah, berarti akan menyebabkan atau efek dari meristem lateral akan menyebabkan ukuran batang bertambah besar, terutama pada batang tanaman dikotil. Ini yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Kemudian contoh dari meristem apikal adalah ujung batang sama ujung akar. Contoh dari meristem interkalar adalah ruas-ruas batang pada tanaman monokotil. Sedangkan fakta contoh nyata dari meristem lateral adalah ukuran batang dikotil yang membesar. Nah, sekarang kita membahas tentang jaringan meristem berdasarkan asal-usul. Berdasarkan asal-usul, berarti kata kuncinya jaringan meristem ini nanti dari manakah asal jaringannya, bagaimana efek kerjanya, dan apa contohnya. Ada 3 jaringan meristem berdasarkan asal-usul, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Apa promeristem? Promeristem berarti jaringan meristem yang berasal langsung dari embrio. Dalam hal ini, embrio tanaman adalah berupa biji. Berarti, apa efek kerja dari jaringan meristem promeristem ini? Efek kerjanya biji akan mengalami perkecambahan. Berarti di situ terdapat jaringan meristem yang namanya promeristem. Yang kedua adalah jaringan meristem primer. Jaringan ini berasal dari mana? Nah, jaringan meristem primer ini berasal dari jaringan yang telah mengalami perkembangan embrio. Artinya jaringan meristem primer ini merupakan lanjutan dari jaringan yang telah mengalami pertumbuhan embrio. Dalam hal ini berarti efeknya adalah bertambah tingginya suatu kecambah. Contohnya bertambah tinggi panjang batang dan bertambah tinggi panjang akar. Itu berarti di dalamnya terdapat jaringan meristem primer. Apa hasil dari jaringan meristem primer? Di dalamnya akan terbentuk jaringan-jaringan, contohnya yang disebut dengan floem primer, xilem primer, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan yang berkembang dari jaringan yang sudah dewasa. Contohnya jaringan kambium. Dalam hal ini, efek kerjanya adalah terbentuk jaringan-jaringan seperti jaringan floem sekunder, xilem sekunder, dan lain-lain. Dan ini yang disebut dengan pertumbuhan sekunder yang menyebabkan ukuran batang bisa bertambah besar. Itu adalah contoh dari meristem sekunder. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang macam jaringan dewasa atau permanen. Di slide sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu jaringan dewasa, yaitu jaringan yang sel-selnya sudah tidak aktif melakukan pembelahan dan sudah mengalami diferensiasi atau spesialisasi, yang artinya sel-selnya sudah memiliki bentuk dan fungsi tersendiri. Dalam hal ini apa saja? Di situ ada yang namanya jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim, jaringan penguat,
jaringan pengangkut dan jaringan gabus. Kalau disimpulkan atau dipermudah, di sini ada yang namanya jaringan pelindung, kemudian jaringan pengisi, kemudian ada jaringan penguat dan jaringan pengangkut. Jadi boleh disingkat menjadi 4P. 4P itu tadi apa? Pelindung, pengisi, penguat, dan pengangkut. Yang pelindung dalam hal ini adalah ada epidermis dan juga ada jaringan gabus. Kemudian jaringan pengisi dalam hal ini adalah jaringan parenkim. Kemudian jaringan penguat contohnya nanti adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kemudian jaringan pengangkut nanti berupa jaringan silen dan phloem. Kenapa disebut jaringan pelindung? Nanti kita bahas ya. Pelindung berarti nanti fungsinya sebagai pelindung. Kemudian jaringan pengisi yaitu jaringan parenkim, itu kenapa disebut pengisi? Ya nanti berarti yaitu mengisi semua organ tumbuhan. Kemudian kenapa disebut jaringan penguat? Berarti dia berfungsi sebagai penguat tumbuhan. Dan jaringan pengangkut berarti dia sebagai pengangkut zat-zat hara ataupun air ataupun hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, sekarang kita membahas jaringan dewasa yang pertama, yaitu jaringan epidermis yang berfungsi sebagai apa di slide sebelumnya, yaitu sebagai jaringan pelindung. Jaringan epidermis. Untuk jaringan epidermis, apa yang harus kalian pahami nantinya, yaitu di manakah letaknya, apa fungsinya, apa ciri-cirinya, contohnya bagaimana susunan selnya, bentuk selnya, dan kandungan atau isinya. Sini yang pertama adalah letak. Di manakah letak jaringan epidermis? Sesuai dengan fungsinya, jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung berarti dia terletak paling luar. Dia terletak di luar yang melapisi seluruh organ tumbuhan. Jadi dia fungsinya sebagai pelindung atau melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, susunan selnya. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak ada ruang di antara sel. Kemudian bentuk selnya sebenarnya bervariasi, tetapi pada umumnya dia berbentuk seperti batang atau kotak. Kemudian kandungan isinya dia tidak mengandung klorofil seperti yang dijumpai pada jaringan-jaringan di bawahnya. Jadi itu dari konsep penting tentang jaringan epidermis. Kemudian jaringan epidermis juga mengalami perubahan bentuk atau modifikasi, istilahnya disebut dengan derivat epidermis. Apa saja contohnya? Jaringan epidermis bisa berubah menjadi stomata. Stomata berarti mulutnya daun. Situ gambar sudah ada bentuknya, contohnya. Kemudian jaringan epidermis juga bisa mengalami perubahan bentuk yang namanya trikoma atau rambut-rambut. Kemudian bisa berubah menjadi spina atau duri. Kemudian bisa menjadi yang namanya filamen atau lembaran. Kemudian ada yang bisa berubah menjadi zat bersih. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas khusus yaitu tentang derivat atau modifikasi dari epidermis. Yang pertama ada spina atau duri. Kalian lihat di situ ada gambarnya. Biasanya contohnya pada batang ya. Contohnya batang apa? Bisa batang mawar, tanaman mawar, batangnya tumbuhan bougainville dan lain-lain. Apa sih spina? Spina merupakan alat tambahan pada epidermis tumbuhan di bagian batang ya. Jadi biasanya duri atau spina ini muncul di bagian batang. Kemudian spina ada dua, ada spina palsu, ada spina asli. Spina palsu itu dibentuk oleh jaringan di bawah epidermis, sehingga letaknya di bawah epidermis. Kemudian spina asli ini dibentuk oleh jaringan dari dalam stele, dari dalam stele batang.
jadi terletak di bawah korteks lebih dalam lagi, jadi letaknya lebih ke dalam. Kalau spinal sudah letaknya di bawah pos jaringan epidermis. Kemudian yang kedua ada stomata atau mulut daun. Kalian lihat gambarnya di situ, sel-selnya bentuknya sudah berubah dari sel-sel di sekelilingnya, sudah mengalami perubahan bentuk tersendiri, sehingga dia disebut stomata, yaitu suatu celah pada jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua sel penjaga. Jadi dia terdiri atas dua sel. Apa fungsinya? Yaitu sebagai jalan masuknya gas CO2 dan keluarnya gas O2 pada saat fotosintesis, dengan sebagai jalan penguapan atau transpirasi pada tanaman, dan sebagai jalan pernafasan atau respirasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang derivat epidermis yang berikutnya, yaitu trichomata atau rambut-rambut. Trichomata atau rambut-rambut ini merupakan modifikasi jaringan epidermis yang berupa rambut-rambut. Trichomata ada dua, ada trichomata glanduler, ada trichomata non-glanduler. Apa bedanya? Kalau trichomata glanduler ini rambutnya berupa rambut pelindung yang selnya bisa mengeluarkan zat sekretoris. Kalau non glanduler berarti rambut-rambut tadi tidak bisa mengeluarkan zat sekretoris. Apa sih fungsinya trichom ini atau rambut-rambut ini? Yaitu bisa mengurangi penguapan, bisa meneruskan rangsangan, penyerbukan biji, penyerbukan bunga ataupun untuk perkecambahan biji. Berikutnya adalah filamen. Filamen ini kalian lihat gambarnya, biasanya bisa diamati pada tanaman anggrek, yaitu pada akar gantungnya tanaman anggrek. Apa itu filamen? Yaitu lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis, khususnya pada akar gantung tanaman anggrek. Apa fungsinya? Fungsinya dia sebagai penyimpan air. Nah, sekarang kita membahas jaringan dewasa yang kedua setelah jaringan epidermis, yaitu jaringan parenkim. Kemarin jaringan parenkim disebut sebagai jaringan kemisi. Apa yang harus kita pahami tentang jaringan parenkim? Yang pertama, di situ ada kata kunci jaringan dasar. Kenapa jaringan parenkim disebut jaringan dasar? Karena dia mengisi di semua organ tumbuhan. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari selnya? Kalian amati pada gambar bahwa di situ terlihat ada ruang-ruang di antara sel-selnya. Jadi ada ruang di antara sel. Kemudian biasanya selnya ini berdinding tipis. Kemudian fungsi. Apa fungsi dari jaringan parenkim? Selain sebagai mengisi semua organ tumbuhan, fungsi utama jaringan parenkim adalah menyimpan cadangan makanan. Kemudian letak. Di manakah letak jaringan parenkim? Kalau berdasarkan struktur anatomi, jaringan parenkim itu terletak di bawah jaringan pelindung, berarti terletak di bawah jaringan epidermis. Kemudian letaknya berarti tadi ada di semua organ tumbuhan. Sekarang macam dan bentuk sel. Macam dan bentuk selnya kalian amati di gambar slide. Di situ ada yang berbentuk isodiametris, kemudian berbentuk lipatan, ada yang berbentuk seperti bintang dan juga bulat-bulatan. Kemudian berdasarkan fungsi, jaringan parenkim bisa mengalami perubahan bentuk maupun fungsi. Contohnya ada yang disebut dengan aerenkim. Ini berarti fungsinya dia sudah tidak lagi sebagai menyimpan cadangan makanan, tapi fungsinya sebagai aerasi. Aerasi berarti bisa digunakan untuk pertukaran udara. Kemudian ada disebut dengan klorenkim. Berarti fungsinya dia mengandung klorofil, fungsinya sebagai fotosintesis. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi ini sama dengan klorenkim, jadi dia sebagai tempat fotosintesis. Jadi
derivat atau modifikasi dari jaringan parenkim itu bisa berupa aerenkim karena fungsinya sebagai aerasi, dan klorenkim fungsinya sebagai fotosintesis karena mengandung klorofil. Nah, sekarang kita membahas jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat atau penyokong, apa yang harus kita pahami? Kalian lihat di kata kunci, yaitu apa fungsinya, macamnya, ciri selnya, penyusun dinding selnya, dan letak selnya. Apa fungsi sesuai dengan kata jaringannya, yaitu jaringan penguat atau penyokong. Berarti fungsinya sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Macamnya, jaringan penguat atau penyokong terdiri atas jaringan kolenkin dan sklerenkin. Kemudian bagaimana ciri selnya? Jaringan kolenkin ciri selnya adalah mengalami penebalan dinding di sudut-sudut. Sedangkan kalau sklerenkin, kalian lihat perbedaannya, mengalami penebalan dinding secara merata. Itu yang membedakan antara jaringan kolenkin dan sklerenkin. Kemudian penyusun dinding selnya. Kalau kolenkin ini penyusun dinding selnya biasanya dilapisi oleh zat dari selulosa. Sedangkan penyusun dinding sel pada sklerenkin ini lebih keras, yaitu tersusun dari selulosa maupun dari lignin. Lignin ini yang menyebabkan dindingnya ini menjadi lebih keras. Kemudian letak selnya. Kolenkin ini biasanya dijumpai pada sel-sel pada tanaman yang masih muda karena sel-selnya masih hidup. Sedangkan sklerenkin ini sel-selnya sudah mati sehingga biasanya dijumpai pada jaringan tanaman yang sudah tua. Itu yang membedakan antara kolenkin dan sklerenkin. Kalau ada pertanyaan, kenapa kolenkin dan sklerenkin ini sebagai jaringan penguat atau penyokong? Jawabannya apa? Karena jaringan kolenkin dan sklerenkin itu sel-selnya mengalami penebalan dinding. Kalau kolenkin penebalan dindingnya di sudut, kalau sklerenkin penebalan dindingnya secara merata. Sejamping itu, kalau kolenkin penebalan dindingnya itu dari selulosa, kalau sklerenkin itu dari selulosa dan lignin. Lignin ini yang menyebabkan dinding sklerenkin lebih keras dibanding dengan kolenkin. Kemudian kolenkin sel-selnya bersifat masih hidup, kalau sklerenkin sel-selnya sudah mati. Sehingga kalau kolenkin sel-selnya masih hidup banyak dijumpai pada tanaman yang masih muda, sedangkan sklerenkin sel-selnya sudah mati banyak dijumpai pada tanaman yang sudah tua. Itu yang membedakan antara kolenkin dan sklerenkin. Nah, sekarang coba kalian jawab. Di situ ada pertanyaan. Apa perbedaan utama struktur jaringan parenkim, kolenkin, dan sklerenkin? Ya, kalian amati pada slide. Kelihatannya jaringannya ini hampir sama. Bedanya apa? Kalau kolenkin ini dindingnya tidak menebal, sedangkan kalau kolenkin, saya ulang, kalau parenkim ini dinding selnya tipis tidak menebal. Kalau kolenkin penebalan dindingnya di sudut, kalau sklerenkin penebalan dindingnya merata. Kalau parenkim dan kolenkin ini sel-selnya masih hidup, sedangkan sklerenkin sel-selnya sudah mati. Itu perbedaan antara parenkim, kolenkin, dan sklerenkin. Nah, sekarang kita membahas jaringan P yang keempat, yaitu jaringan pengangkut. Coba kalian amati gambar slide yang atas, itu ada gambar tanaman. Di bawah ada tulisan air dan mineral. Kemudian di atas ada produk fotosintesis. Berarti air dan mineral letaknya di bawah. Kalau produk fotosintesis ada di atas atau daun. Nah, apakah air dan mineral ini harus selalu di bawah karena fotosintesis harus selalu di atas? Tidak kan? Semuanya harus diajarkan secara merata ke seluruh organ tumbuhan. Nah, disinilah peran dari jaringan pengangkut. Perlu
ada jaringan yang berfungsi untuk mengangkut baik itu air, mineral maupun hasil fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan. Itulah peran dari jaringan pengangkut. Terdiri atas apakah jaringan pengangkut itu? Di situ ada xilem dan floem. Nah, bagaimana jaringan penyusun baik itu xilem maupun floem? Sekarang kita lihat di slide. Di situ ada jaringan xilem dan floem ya. Kemudian struktur selnya antara xilem dan floem itu hampir sama, yaitu berupa sel-selnya memanjang seperti tabung, baik seperti pipa ya. Jadi disitulah melewati sel-sel yang berbentuk pipa inilah zat hara, air, mineral maupun fotosintesis akan diangkut, diedarkan ke seluruh tumbuhan. Jadi jaringan pengangkut itu berupa dua jaringan, yaitu xilem dan floem. Nanti akan kita bahas tersendiri di slide berikutnya. Nah, sekarang kita membahas tersendiri jaringan pengangkut. Yang pertama adalah jaringan xilem. Apa fungsinya xilem? Tadi di slide sebelumnya yang diangkut itu ada air, mineral yang di bawah, ada juga fotosintesis yang di atas. Xilem itu tugasnya mengangkut air dan mineral yang ada di bawah tanah melalui akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi arahnya mengangkut dari arah bawah ke atas. Itu tugasnya jaringan xilem atau fungsinya jaringan xilem. Yang kedua, apa saja jaringan penyusun yang akan menyusun jaringan xilem? Kalian amati pada gambar. Di situ ada yang disebut dengan pembuluh xilem. Pembuluh xilem ini disebut pembuluh kayu. Bentuknya seperti pipa ya. Kemudian ada trakeid, ada serat xilem, ada parenkim xilem. Jadi penyusun dari jaringan xilem itu ada pembuluh xilem atau pembuluh kayu atau trakea, kemudian ada trakeid, ada serat xilem dan parenkim xilem. Bagaimana bentuknya? Apa bedanya membedakan? Kalian lihat di sebelahnya, di situ ada trakeid dan trakea. Trakea tadi pembuluh kayu. Bentuknya hampir sama, sel-selnya yaitu memanjang seperti tabung. Yang membedakan, kalau trakeid itu ujung-ujungnya agak runcing, jadi agak beruncing. Kalau trakea itu selnya lebih besar, kemudian tidak ujung-ujungnya tidak meruncing, kemudian dia lebih tebal, dinding selnya lebih tebal karena dia tersusun dari lignin. Ya, kalian lihat di situ, thick walls different with lignin. Berarti dinding selnya ini tersusun dari lignin. Jadi trakea ini lebih keras atau lebih tebal dibanding trakeid. Tabungnya lebih besar dibanding trakeid. Ujungnya trakea tidak meruncing, kalau ujung trakeid meruncing. Kemudian yang terakhir, dinding-dinding dari trakea itu ada lubang-lubang, namanya nokta. Ya, ini nokta, lubang. Jadi dinding-dinding baik itu trakea maupun trakeid itu sebenarnya ada lubang-lubang yang namanya nokta. Kemudian di ujungnya trakeid itu ada lubang-lubang juga, namanya lubang perforasi ya. Itu jaringan penyusun dan struktur yang menyusun jaringan xilem. Saya ulang, ada 4, ada pembuluh xilem atau pembuluh kayu atau yang disebut dengan trakea, kemudian ada trakeid, ada serat xilem dan parenkim xilem. Apa yang membedakan xilem trakea sama trakeid? Sebenarnya sama-sama berbentuk sel memanjang atau tabung. Yang membedakan, kalau trakea ukurannya lebih besar dibanding dengan trakeid dan ujung-ujungnya tidak meruncing, kalau trakeid meruncing. Kemudian
dindingnya lebih tebal. Kalau trakea itu lebih tipis. Kenapa trakea lebih tebal? Karena tersusun dari lignin. Kemudian dinding-dindingnya dua-duanya ada lubang yang disebut nokta. Sedangkan ujung dari trakeik itu juga ada lubang, namanya lubang perforasi. Kemudian di situ ada strat siling dan parenkim siling. Ini sebenarnya sama, cuman dia strat ini lebih banyak dan ukurannya lebih kecil. Kalau parenkim siling ini fungsinya ada yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang kita membahas jaringan pengangkut yang kedua adalah jaringan phloem. Apa fungsinya? Sama-sama mengangkut, tapi yang diangkut berbeda. Kalau phloem itu mengangkut zat hasil fotosintesis, dalam hal ini adalah glukosa yang ada di daun ke seluruh organ tumbuhan. Jadi arah pengangkutannya dari atas ke bawah. Kemudian di situ kalian lihat ada dua tanda panah, itu berarti bisa mengangkut dua arah. Kemudian jaringan penyusun yang akan menyusun jaringan phloem itu terdiri atas ada yang disebut dengan serabut phloem, ada sel tapis, kemudian ada sel penghantar atau sel pengiring, ya. Jadi fungsinya sama, cuma beda istilah. Ada sel pengiring atau sel penghantar, ada pembuluh tapis, kemudian ada serabut phloem sama dengan tadi. Kalau xilem ada serabut xilem, dan sebenarnya ada satu lagi ada parenkim phloem. Jadi sama, ada 4 penyusun jaringan phloem. Sel tapis atau pembuluh tapis, ada sel pengantar atau sel pengiring, ada serabut phloem, dan ada parenkim phloem. Sekarang kita lihat strukturnya. Bagaimana struktur dari sel tapis dan sel pengiring? Dua-duanya sama, berbentuk seperti tabung. Cuman kalau sel pengiring berarti dia lebih tipis dan dia selalu mengiringi atau berada di sekeliling sel tapis atau pembuluh tapis. Kemudian sel atau pembuluh tapis, kalian lihat di situ ada lubang-lubang, ya. Jadi di ujung-ujungnya itu ada lubang, namanya lubang perforasi, sama dengan xilem. Cuman di sini dia lubangnya ini berkumpul dalam suatu lempengan atau tapisan, sehingga di sini disebut dengan pembuluh tapis. Ya, jadi istilahnya kalau pada phloem disebut pembuluh tapis karena di ujung-ujungnya itu ada tapisan atau lempengan yang terdapat lubang-lubang yang disebut dengan lubang perforasi. Lewat lubang-lubang inilah zat-zat hasil fotosintesis itu bisa diangkut, ya. Kemudian untuk sel pengiring itu sama, dia selalu, kenapa disebut sel pengiring atau penghantar? Karena dia selalu mengiringi dari sel atau pembuluh tapis, jadi selalu berada di sekelilingnya atau di sekitarnya. Nah, sekarang kita membahas tentang tipe berkas pengangkut. Kenapa ada tipe? Karena beberapa tanaman itu memiliki letak xilem dan phloem yang berbeda-beda, sehingga membentuk tipe-tipe yang berbeda. Di antaranya apa? Yang pertama ada disebut dengan tipe kolateral dan ada disebut tipe konsentris. Tipe kolateral, kenapa disebut kolateral? Tipe kolateral ini adalah jika xilem dan phloem ini letaknya berdampingan. Berdampingan ini ada disebut dengan kolateral terbuka, ada kolateral tertutup. Apa yang membedakan? Kalau kolateral terbuka, xilem dan phloem berdampingan, tapi diantaranya itu terdapat jaringan kambium, itu terbuka. Sedangkan kalau kolateral tertutup, xilem dan phloem berdampingan dan diantaranya tidak ada jaringan kambium. Kemudian ada tipe konsentris. Konsentris ini berarti susunannya konsentris atau melingkar. Konsentris ada dua, ada amfifasal dan ada amfikribal. Apa bedanya? Kalau amfifasal ini
Floem dikelilingi oleh xilem. Berarti floem di dalam, sedangkan yang di luarnya itu xilem. Kalau amfikribal itu xilem dikelilingi oleh floem. Berarti xilem di dalam dan floemnya di luar. Kebalikannya dari amfibasal. Kemudian ada tipe radial. Radial itu radius, berarti dia berbentuk seperti jari-jari lingkaran. Berarti antara xilem dan floem ini letaknya bergantian, membentuk struktur seperti jari-jari lingkaran. Itulah macam-macam tipe berkas pengangkut. Nah, sekarang kita membahas jaringan dewasa. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus sebenarnya fungsinya sama dengan jaringan epidermis, yaitu sebagai pelindung organ yang ada di bawahnya, pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Tapi kalau epidermis itu dijumpai di seluruh organ tumbuhan, berarti melapisi seluruh organ tumbuhan. Kalau jaringan gabus biasanya hanya dijumpai pada organ batang, tapi fungsinya sama, yaitu sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan gabus ini ada dikenal dengan istilah perigem. Perigem itu kulit kayu. Jadi kalau kamu pada batang tanam dikotil yang sudah membesar itu kelihatan seperti mengeras kayak kayu, itu yang namanya jaringan kulit kayu. Itu tersusun dari jaringan gabus. Jadi jaringan gabus itu letaknya di bawah jaringan epidermis. Kemudian bagaimana proses terbentuknya jaringan gabus ini? Jaringan gabus itu terbentuk dari jaringan yang namanya velogen, yang dikenal via velogen. Kemudian velogen ini akan membelah ke arah luar membentuk jaringan namanya velum, dan membelah ke dalam membentuk jaringan yang namanya veloderm. Jadi jaringan gabus atau velogen itu terbentuk menjadi dua, keluar menjadi velum dan ke dalam menjadi veloderm. Dan fungsi dari jaringan gabus ini nanti adalah menggantikan jaringan epidermis yang ada di luarnya yang sudah mengalami kerusakan. Nah, sekarang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan. Pengangkutan air pada tumbuhan biasanya ada dua istilah, ada istilah transportasi dan translokasi, tapi umumnya adalah menggunakan istilah transportasi. Kalau transportasi itu biasanya pengangkutan air dan garam mineral oleh akar yang dilakukan oleh jaringan xilem. Sedangkan translokasi itu pengangkutan hasil fotosintesis yang ada di daun oleh jaringan floem. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanismenya pengangkutan tersebut? Mekanismenya ada yang disebut dengan ekstravaskuler dan intravaskuler. Ekstravaskuler, ekstra itu di luar, vaskuler itu berkas pengangkut. Berarti pengangkutan dilakukan di luar berkas pengangkut atau xilem dan floem. Sedangkan intravaskuler itu pengangkutan yang dilakukan di dalam berkas pengangkut. Kemudian yang ekstravaskuler itu arah pengangkutannya itu secara horizontal karena dia masih di luar berkas pengangkut. Sedangkan yang intravaskuler itu arah pengangkutannya vertikal, kan dia di akar, kemudian diangkut ke jaringan atas, berarti dia arahnya vertikal. Ekstravaskuler yang di luar berkas pengangkut itu ada dua jalurnya, ada jalur apoplas dan simplas. Apa yang membedakan? Coba kalian amati skema pada slide sampingnya. Itu ada dua arah, ada yang warna biru muda itu adalah jalur apoplas, sedangkan yang warna oranye itu adalah jalur simplas. Nah, apa yang membedakan? Nanti lewat sel apa, kemudian finishnya gimana. Sekarang kita membahas yang apoplas dulu, warna biru muda. Di sini air dan garam mineral akan pertama kali melewati sel-sel atau semua bagian sel yang
mati. Saya ulang, apoplas itu air dan garam mineral diangkut pertama kali melewati semua bagian sel yang mati. Contohnya dinding sel dan ruang antar sel. Jadi air dan garam mineral ini mengalir, diangkut melewati dinding sel dan ruang-ruang antar sel hingga terakhir mencapai di endodermis. Endodermis ini berarti di luarnya silem. Di sini air dan garam mineral tidak bisa memasuki silem karena terhalang oleh dinding selnya endodermis yang tebal, yaitu pita Kaspari. Kemudian simplas, yang jalur simplas, air dan garam mineral diangkut melewati sel-sel yang hidup atau melewati bagian-bagian sel yang hidup. Contohnya sitoplasma, vakuola, dari sel ke sel, yaitu pertama kali melewati sitoplasmanya sel epidermis, kemudian sel korteks, kemudian sel endodermis, baru setelah endodermis bisa masuk ke perisikel dan terakhir ke jaringan silem. Itu yang membedakan. Kalau apoplas, air dan garam mineral berakhir di endodermis, tidak bisa masuk ke jaringan silem. Kalau lewat simplas, air dan garam mineral diangkut terakhir bisa memasuki ke jaringan silem karena dia melewati bagian sel hidup. Jadi dia bisa masuk ke silem. Kalau apoplas tadi melewati bagian-bagian sel yang tidak hidup, yaitu lewat dinding sel dan ruang antar sel. Kemudian intravaskuler itu tadi lanjutan dari ekstravaskuler. Berarti setelah ekstravaskuler, baik melewati apoplas maupun simplas, air dan garam mineral akan dilanjutkan untuk diangkut dari silem, diangkut ke atas, melewati jaringan silem, diangkut ke atas. Berarti pengangkutan sudah melewati berkas pengangkut, yaitu silem. Ini yang disebut intravaskuler. Sekarang yang ketiga, bagaimana penyebab air atau zat garam mineral bisa masuk ke dalam akar? Itu melewati 3 mekanisme, yaitu karena adanya daya kapilaritas atau adhesi, daya tarik antara dinding jaringan silem dengan molekul air. Kemudian ada daya tekan akar. Semakin banyak air, maka daya tekan akar semakin besar sehingga air bisa masuk ke dalam akar. Kemudian daya isap daun. Jadi adanya daya isap daun ini nanti air bisa masuk sampai ke organ daun. Dan tentunya peristiwa ini juga terjadi peristiwa difusi osmosis yang dilakukan oleh akar sehingga air bisa masuk ke dalam organ akar. Demikianlah penjelasan terakhir mengenai mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan. Nah, sekian saya ucapkan. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya pada bab berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, silakan dicatat konsep-konsep penting terkait dengan materi struktur jaringan tumbuhan.